hati dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih dan setiamu, anugerahmu yang besar di dalam hidup kami, memampukan kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Kami sudah memuji-muji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan telah tiba saatnya untuk kami belajar firman Allah. Tuhan berkenan menyatakan, membukakan setiap rahasia kebenaran-Mu yang hendak Engkau nyatakan, sampaikan buat umat Tuhan. Sehingga kami semua yang mendengar firman, dari hari ke hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dari hari ke hari kami terus menyenangkan Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami sebagai dasar prinsip untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kuasa urapan Tuhan melingkupi kami semua, baik hamba yang berbicara, bahkan juga semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan izinkan kita kembali boleh ada di dalam persekutuan pada sore hari ini, fellowship kita, dan kita sungguh diberkati. Kita sudah menikmati puji-pujian, penyembahan, dan tiba saat untuk kita belajar firman Allah. Nah, saudara, kita sedang masuk pada hari-hari di mana gereja sedang memperingati minggu-minggu sengsara, dan sebentar lagi kita akan ada di dalam perayaan Paskah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang momentum ini atau waktu-waktu ini, maka khotbah-khotbah yang diseberangkan itu pasti berbicara tentang seputaran sengsara, seputaran Jumat Agung, seputaran penderitaan yang disampaikan. Nah, pada kesempatan ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyoroti secara doktrin ya, kalau kita menyoroti secara ajaran ya, maka ketika kita ada di dalam momentum semacam ini, kita sebenarnya sedang dibawa untuk juga memahami ajaran yang sangat mendasar di dalam kekristenan, yaitu tentang keselamatan atau yang disebut soteriologi ya saudara. Ini adalah doktrin atau ajaran yang sangat penting untuk orang-orang Kristen di dalam minggu-minggu sengsara ini, bahkan Jumat Agung, Paskah, itu membawa kita untuk melihat kembali, memaknainya, bahkan juga saudara mungkin lebih dalam lagi di dalam doktrin soteriologi atau ajaran tentang keselamatan itu sendiri. Nah, pada kesempatan diberkati ini saya akan berbicara tentang seputaran tentang ajaran itu atau tentang doktrin keselamatan. Nah, ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena doktrin ini membedakan saudara dan saya dengan ajaran-ajaran yang ada di luaran sana ya. Keselamatan yang dipercayai di dalam kekristenan atau keselamatan yang saudara dan saya imani, keselamatan yang saudara dan saya yakini, itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Ya, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terlihat jelas di dalam teks-teks Alkitab. Misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang terkenal buat kita sekalian, bahwa di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu berarti kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, ini ayat bicara secara eksplisit bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus.
Maka kalau kita bicara soal soteriologi atau ajaran tentang keselamatan, maka kita sedang dibendung atau saudara kita sedang dibawa kepada suatu pagar yang namanya kita sedang bicara keselamatan di dalam konteks Yesus Kristus. Kalau kita bicara keselamatan dalam konteks Yesus Kristus, itu berarti di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada hidup kekal. Di luar Yesus Kristus tidak ada sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti sangat eksklusif. Ini sesuatu yang tidak umum. Ini sesuatu yang benar-benar sangat khusus bagi kehidupan kekristenan. Misalnya Kisah pasal 4 ayat 12 mengatakan juga demikian tentang keselamatan di dalam Yesus. Ini lebih ekstrim lagi, saudara, lebih eksklusif. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Garis bawah itu kalimat. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, ajaran tentang eksklusif ini atau ajaran yang khusus ini betul-betul saudaraku yang kita harus yakini bahwa memang keselamatan di dalam Kristus, di dalam kekristenan itu tidak ada selain di dalam Kristus Yesus. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang tidak percaya Yesus, agama apapun itu, sebaik apapun dia, tetap tidak selamat. Itu ekstrim, saudara. Ya, maka ini penting buat kita semua, ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita jangan sampai jadi orang Kristen yang pikir bahwa semua ajaran itu bisa bawa kepada keselamatan. Yang penting baik. Oh, tidak bisa, saudara. Di dalam kekristenan bukan kebaikan yang menyelamatkan seseorang, tetapi hanya Yesus Kristus saja yang menyelamatkan kita semua. Ini adalah doktrin tentang keselamatan. Nah saudara, karena itu kalau saya sedang bicara tentang soteriologi ini atau doktrin tentang keselamatan, kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita di luar Kristus. Kita mesti dipagari, tadi saya katakan, dibendung hanya kepada Yesus saja. Nah, apa yang ajaran kitab suci ajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus? Mari kita akan memperhatikan. Ini adalah suatu ajaran yang mungkin akan memakan waktu, saudara, tapi saya berharap kita semua dapat konsen sehingga mengikuti step by step dan saudara tidak kehilangan arti daripada ajaran ini. Nah, apa saja yang kita mau perhatikan dari soteriologi atau ajaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus? Yang pertama yang kita mau pelajari adalah tentang panggilan keselamatan. Ya, saudara. Ini penting sekali. Panggilan keselamatan ini adalah hal yang kita mau lihat. Lalu kemudian yang kedua yang nanti kita akan pelajari adalah tentang iman. Ya saudara, kita akan melihat tentang iman dan pertobatan. Itu akan ada pada bagian yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah pembenaran. Ya. Lalu yang keempat itu adalah pengangkatan kita sebagai anak. Yang kelima, saudara yang terkasih, pengudusan kita. Yang keenam, ketekunan kita. Lalu yang ketujuh adalah pemuliaan kita. Ini bicara tentang keselamatan. Jadi saudara, tahapan-tahapan ini yang akan kita soroti, yang akan kita perhatikan, saudara, sehingga kita betul-betul memahami tentang keselamatan di dalam Yesus itu seperti apa. Ya saudara, keselamatan di dalam Kristus yang diberikan kepada kita itu seperti apa? 7 bagian ini akan menuntun kita memahaminya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu tentang panggilan keselamatan. Nah saudara, kalau kita bicara soal panggilan keselamatan, maka di dalam Alkitab itu kita bisa mengkelompokkan menjadi 2 bagian. Saya ulang lagi ya. Kalau kita bicara soal panggilan keselamatan, maka saudaraku kita bisa menemukan dalam 2 bagian besar di dalam Alkitab.
Yang pertama itu disebut dengan panggilan dari luar atau external calling, ya saudara, panggilan dari luar. Lalu kemudian yang kedua itu namanya panggilan dari dalam atau internal calling. Nah saudara, ini dua hal yang punya kaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara soal keselamatan di dalam Yesus, maka external calling dan internal calling itu menjadi suatu bagian esensi yang pertama di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu yang disebut dengan panggilan dari luar atau external calling? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan dari luar itu adalah panggilan yang diberikan kepada kita lewat pemberitaan Injil. Jadi hari ini saudara sedang mendengarkan external calling. Saudara sedang mendengarkan panggilan dari luar. Jadi setiap orang, baik itu non-Kristen bahkan Kristen, waktu dengar khotbah-khotbah, waktu dengar pemberitaan Injil, waktu dengar saudaraku apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat mimbar-mimbar gereja, di persekutuan doa, di KPI, ataupun penginjilan pribadi, ataupun mungkin lewat media-media sosial, maka sebenarnya orang itu sedang mendapatkan panggilan eksternal. Dia sedang mendengarkan panggilan yang datang dari luar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu diberi tugas untuk melakukan yang namanya external calling. Harus memberitakan Injil, harus menyuarakan suara Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, berita keselamatan kepada banyak orang. Kenapa? Karena panggilan keselamatan itu dipengaruhi daripada external calling itu. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara punya bestie itu apa? Teman dekat kan? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makan sama-sama, minum sama-sama, jalan sama-sama, ya, kemana-mana sama-sama, itu biasanya disebut dengan bestie. Ya. Anggap saja bestimu itu agama lain atau memiliki kepercayaan lain. Ya. Tapi kamu dua tiap hari sama-sama terus. Tapi kalau kamu tidak mengerti arti daripada external calling, maka kamu tidak akan memberitakan Injil meskipun bestimu itu tiap hari sama-sama dengan kamu. Ya. Padahal sebenarnya dia butuh panggilan keselamatan itu. Dia sebenarnya ingin mendengarkan berita keselamatan. Tapi siapa yang calling? Siapa yang menyatakan itu? Siapa yang memberitakan itu? Lihat Roma 10. Ayat yang ke-9 mulai. Roma 10 ayat yang ke-9 mulai. Ya, kita baca ya. Saya lebih dulu ayat 9, lalu nanti Bapak Mama Bapak Saudara ayat 10, dan seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau mengaku, kembali ayat 9, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati tentang siapa itu Yesus, baru kemudian ayat itu mengatakan kamu akan diselamatkan. Dengan kata lain, kalau tidak mengaku, tidak percaya, maka tidak selamat. Ayat 10 jemaat 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11 begini firman Allah. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12. Sebab dia daripada orang yang menghani, karena hal yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, perhatikan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14 penting ini, saudara yang terkasih. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak dengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Jika tidak ada yang panggil memberitakan, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan? Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana orang bisa dapat itu keselamatan kalau tidak ada external calling? Maka saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ulang lagi, ini menjadi penting sekali. Kita semua yang hari ini bisa ada, sore hari ini bisa melayani Tuhan karena ada external calling, karena ada panggilan keselamatan itu yang datang dari luar, datang dari orang-orang di sekitar kita, datang dari pemberitaan-pemberitaan Injil yang membuat saudara dan saya menjadi orang percaya hari ini. Tanpa itu tidak bisa. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan keselamatan itu menjadi penting. Artinya kalau saudara sudah merasakan panggilan keselamatan itu, maka panggilan keselamatan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita, agar satu kelak nanti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang sudah diselamatkan ini, dalam momen-momen atau dalam waktu-waktu hidup yang Tuhan percayakan, kita juga menyatakan tentang itu kepada orang lain yang belum menerima Injil Kristus. Ada amin? Sehingga waktu kamu makan bakso bersama, kamu tidak hanya omong soal pentolan, mie kuning dan mie putih dan kuahnya, ya, atau esnya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa panggilan keselamatan itu. Sebab external calling itu menjadi penting sekali. Meskipun fakta membuktikan bahwa saudaraku, waktu kita memberitakan external calling atau kita menyampaikan Injil pemberitaan itu, tidak semua orang mau terima, tidak semua orang mau dengar, tidak semua orang mau mengalaminya. Responnya bisa berbeda-beda. Ayat 15, 16, Roma 10. Sekarang saya 15, nanti kita sama-sama ayat 16. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi external calling itu memang tidak selalu diterima, ditanggapi dengan baik. Ada orang yang memang mau respon, ada orang yang saudaraku mau mendengarkan, tapi saudara kita kan tidak tahu yang mau dengar itu siapa, Rahman kah, Siti kah, saudaraku, atau siapa, kita kan tidak pernah tahu. Nah, karena kita tidak pernah tahu, maka kita punya kewajiban adalah memberitakan saja. Kita punya kewajiban adalah melakukan saja panggilan itu. Urusan daripada siapa percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Ada amin? Itulah yang nanti kita sebut dengan internal calling atau panggilan dari dalam. Meskipun ada panggilan dari luar, tapi kalau tidak ada panggilan dari dalam, ya responnya beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya ulang dulu untuk external call. Jadi resiko semacam ini adalah sesuatu yang biasa, ya. Kalau saudara beritakan Injil atau bersaksi atau mau supaya membawa orang kepada Kristus, lalu orang tidak mau mendengarkan atau orang menolak, itu bukan menjadi sesuatu yang saudara harus kita anggap bahwa berarti percuma atau ini berarti tugas yang sia-sia. No, saudara. Karena memang Tuhan perintahkan kita untuk melakukan external calling. Saudara yang terkasih, itu perintah Tuhan. Jelas kita temukan banyak ayat, misalnya Kisah 1 ayat 8 yang mengatakan kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, pergilah, jadilah saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, ya. Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara soal external calling atau panggilan dari luar, panggilan keselamatan dari luar, itu adalah tugas kita sekalian. Bukan urusan kita untuk seseorang itu mau terima atau menolak. Karena fakta sekali lagi di lapangan membuktikan tidak semua orang mau percaya kepada Injil pemberitaan. Ayat lain yang menunjukkan bahwa external calling itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang menjadi pilihan. Misalnya dalam Lukas 10 ayat yang ke-16 juga sama kita menemukan di sana. Yesus berkata begini, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku.
Jadi saudara yang terkasih, kita omong saja, orang mau tolak itu dia urusan. Dia bukan tolak kita, tapi dia tolak Tuhan. Karena itu kita tidak perlu merasa gagal. Kita tidak perlu merasa bahwa ini sia-sia. Kita tidak perlu merasa ini cuma-cuma. Tugas kita memberitakan. Tugas kita melakukan panggilan itu. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan internal calling dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan soal internal calling. Jadi kalau saudara kita tahu bahwa kita selamat karena panggilan Allah, ya, kita selamat karena ada pemberitaan Injil yang disampaikan. Nah, saudara, maka kita akan melakukan tugas itu juga dalam hidup kekristenan kita. Karena saya ulang tadi, ada begitu banyak orang yang merindukan keselamatan, yang merindukan panggilan Allah, tetapi sampai hari ini belum ada yang memperdengarkan. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa Injil akan diberitakan sampai ke seluruh ujung dunia. Sebelum itu maka Yesus belum akan datang. Kenapa? Karena dia mau external calling itu disampaikan sampai ujung dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika external calling itu dinyatakan, maka Tuhan akan bekerja secara internal calling. Nah, ini pekerjaan yang rahasia. Ini pekerjaan yang saudara dan saya kita tidak bisa selami, yang namanya internal calling. Ya. Ini saudara yang terkasih, mutlak adalah kedaulatan Allah. Mutlak adalah karya Allah. Mutlak adalah, saudaraku, ini pekerjaan Tritunggal. Tidak ada satu manusia pun yang turut campur tangan dalam internal calling. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini doktrin keselamatan itu dalam kekristenan begitu. Jadi kalau tiba-tiba saya misalnya jadi orang Kristen hari ini, saudara yang terkasih, itu mutlak karena ada kedaulatan internal calling di dalamnya. Kalau cuma eksternal calling maka tidak bisa, saudaraku. Tetapi internal calling, panggilan keselamatan dari dalam yang dikerjakan oleh Allah dalam kedaulatannya, itu yang membuat saya hadir hari ini. Itu yang membuat saya diselamatkan. Itu yang membuat saya ada di dalam Kristus. Nah, kalau begitu saudara, kenapa perlu internal calling? Tidak hanya external calling saja. Karena saudaraku, manusia di dalam keterbatasannya, manusia di dalam kelemahannya, manusia di dalam keberdosaannya tidak mungkin bisa meresponi Allah tanpa Allah yang membuat dia meresponi Allah. Amin. Nah, lihat ini Roma 3 ayat 10 mulai. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 ya. Kita lihat ayat ini. Roma 3 ayat 10 dan ayat 11. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang seorang pun tidak. Itu jelas itu, saudara. Ayat 11. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang tidak ada, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi manusia ini kalau hanya cuma external calling, tidak bisa. Mesti ada internal calling di dalamnya. Nah, persoalannya yang mau kita mengerti dan kita pahami adalah internal calling ini tidak bisa manusia turut ambil bagian di sana. Tidak akan pernah jadi. Ini hanya mutlak pekerjaan Tuhan. Ini hanya mutlak pekerjaan Allah, Tritunggal, saudara yang terkasih, di dalam diri seseorang, dan itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh, waktu saya khotbah misalnya, saudaraku, di KKR atau KPI di lapangan, di situ hadir ada orang percaya, ada orang tidak percaya, saudara. Ya, saya sudah melakukan external calling, tapi kan saya tidak tahu masing-masing ini, satu si A, si B, si C, si D, ya saudara. Di dalam mereka itu Allah bekerja atau tidak, itu kan saya tidak tahu. Allah jamah mereka, Allah tarik mereka, Allah buka hati mereka atau tidak, saya tidak pernah tahu. Saudara yang terkasih dalam ini ada dalam kedaulatan Allah, dan itu fakta Alkitab. Mari saudara kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang external calling ini, tentang panggilan Allah dari dalam. Saudaraku, mari kita lihat Roma 1 lebih dulu, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perhatikan ini. Roma 1 ayat 6 sampai 7. Kamu juga termasuk di antara mereka,
Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini karena ada internal calling. Sehingga orang bisa menjadi milik Kristus. Panggilan dari dalam. Ayat 7. Perhatikan saudara. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan. Garis bawah kalimat itu. Jadi kalau kita cuma sampai dipanggil, itu berarti eksternalnya. Tapi dijadikan itu internal calling. Orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanpa pekerjaan Allah Tritunggal, kita tidak mungkin jadi orang-orang kudus. Kita tidak mungkin bisa disebut orang-orang panggilan Allah. Makanya ada ayat yang mengatakan banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena Tuhan punya external calling. Ya. Meskipun ada Tuhan punya internal calling, meskipun eksternal callingnya banyak orang, tapi internal callingnya tidak banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kedaulatan Allah. Maka tadi saya bilang, kalau KKR sebesar mungkin jumlah orang yang hadir, tak usah banyak-banyak, 300-400 orang. Itu saudara yang terkasih, apakah 300-400 orang itu semua mendapatkan internal calling, rahasia Tuhan? Tidak ada yang tahu, saudara yang terkasih. External calling, ya. Semua dengar panggilan, semua dengar firman, semuanya saudaraku yang terkasih ada di KKR itu. Tetapi internal calling, siapa yang akan Tuhan pilih, siapa yang Tuhan tetapkan, Tuhan jadikan, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk pengkhotbahnya. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu rahasia Allah, ya. Nah, lihat ini ayat lagi, Roma pasal 8 ayat 30. Ada kalimat ini, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Saudara yang terkasih, lihat itu, ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi Tuhan punya tentuan, penentuan. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau begitu tuh Tuhan sudah adil. Tidak adil itu dari kacamata kita manusia. Tapi dari kacamata Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan keadilannya kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ada perumpamaan tentang orang yang bekerja di di kebun anggur. Ada yang datang jam berapa dibilang pagi sekali. Ada yang datang agak siang. Ada yang datang sore hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kemudian waktu dapat upah, yang pagi lebih banyak? Tidak. Yang sore lebih sedikit? Tidak. Ayat itu beritahu kepada kita bahwa semua dikasih upah yang sama. Loh saudara, kalau kita lihat dari kacamata manusia, ini tidak adil. Weh, beta mah saudara pagi, kenapa kasih beta upah sama dengan dia yang baru masuk sore? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu ayat mengatakan dengan jelas bahwa ini kan persoalannya kebun anggur siapa? Lu punya kebun anggur, kok beta pun kebun anggur. Be suka-suka mau kasih gaji dia sama dengan yang satu dan sana, itu be urusan, bukan lu urusan. Dari sisi orang yang terima merasa tidak adil. Tapi dari kacamata Allah, itu kedaulatan Allah yang tidak bisa satu orang pun ganggu gugat. Itu sama dengan hak prerogatif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh, saudara, di negeri ini orang pintar terlalu banyak. Ya. Tapi waktu angkat menteri kan suka-suka menteri. Suka-suka presiden. Dia mau angkat siapa? Itu saudara. Dia mau angkat Jono jadi menteri ekonomi. Saudaraku, meskipun ada Arif lebih pintar dari Jono, Arif tidak bilang, beta yang layak. Ini presiden karena mana ini? Ya saudara, kok presiden suka Jono? Lu mau apa? Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kedaulatan presiden. Dan tidak ada satu manusia bisa ganggu. Nah Allah pun demikian, sudah dia memiliki kedaulatan di dalam dirinya, dalam saudara eksistensinya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau dia bisa diganggu-gugat maka dia bukan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah,
Jadi kita ini saudara bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang ditentukan Allah untuk ada di dalam panggilan keselamatan itu. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu bersyukur kamu ditentukan Tuhan. Ya. Bilang samping kiri kanan dulu, kamu hitam-hitam mereka begini, Tuhan sudah tentukan untuk masuk surga. Ya toh, ada banyak orang cantik di luar sana, ada banyak orang ganteng di luar sana yang Tuhan tidak tentukan, Tuhan tidak pilih dia masuk neraka. Tapi kita bersyukur saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau pilih kita dari miliaran, jutaan, ratusan manusia di kolong langit ini. Dia pilih, dia tentukan, dia tetapkan saudara untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu panggilan internal yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini fakta di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan hari itu ada orang tanya saya, Bapak, kalau begitu Ruben Onsu itu dapat internal calling atau tidak? Saudara, selagi Ruben Onsu, katanya sudah ganti nama baru sesentau. Ya, Ruben Onsu belum dipanggil pulang Tuhan, ya toh, dia belum mati, external calling masih berlaku buat dia. Dan kita tidak tahu, jangan sampai internal calling juga bisa terjadi satu saat kelak, ya toh, saudara. Kita tidak ada yang tahu. Saya nonton beberapa video, saudara, ada orang yang pernah jadi mualaf lalu kemudian kembali jadi Kristen, ada tuh, ya. Mualaf lalu kemudian kembali jadi Kristen, itu kan internal calling. Dalam kacamata kita pikir mungkin dia sudah lewat tuh, sudah berangkat, ya. Tapi kita belum tahu endingnya kan. Siapa tahu nanti pas di ujung-ujung kemudian dia juga dapat internal calling. Dia juga kemudian mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kembali. Nah, kita tidak pernah tahu, ini misteri, rahasia, saudaraku. Namanya internal calling itu rahasia. Kecuali nanti waktu dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia tetap tidak mengaku Yesus, itu berarti dia memang ditentukan untuk binasa. Tapi kalau belum, ya saudara yang terkasih, semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Semua orang bisa, saudaraku, kita tidak pernah tahu itu. Itu misteri dan itu rahasia Tuhan. Yang pasti saudara dan saya hari ini kita mesti ingat bahwa saya tidak boleh berhenti beritakan Injil. Itu bagian yang tidak boleh kita lupakan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mesti ingat bahwa saya adalah orang yang sudah ditentukan Allah di dalam keselamatan. Saya selamat karena Allah pilih saya. Saya mesti yakin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. So, kalau saudara tidak yakin itu, berarti saudara juga belum dapat internal calling. Keselamatan yang kita yakini karena Tuhan yang telah menentukan dan menetapkan kita. Nah, saudara, kenapa Tuhan yang menentukan dan menetapkan kita? Sekarang saya membawa saudara untuk memahami lebih jauh tentang prosesi dari external calling, ya, atau tahapan dari external calling itu jadi dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Nah, garis bawah ini kalimat ini. Jikalau ia tidak ditarik oleh siapa? Jadi kalau Tuhan sentarik ketong bisa datang di Tuhan Yesus. Ketong mungkin bisa. Ini external calling ini. Jadi kenapa saudara dan saya bisa datang kepada Yesus? Kenapa saudara dan saya bisa percaya Yesus? Kenapa saudara dan saya menjadi Kristen? Kenapa saudara dan saya memberi hidup kita hanya Yesus saja satu-satu juru selamat kita? Karena ada internal calling. Allah tarik kita. Bapa yang tarik saudara dan saya ada menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin. Nah, ini pemahaman kita mesti satu ini, mesti lurusin. Kalau belum mengalami yang namanya ditarik Bapa, mungkin Anda Kristen. Mungkin Anda di gereja, mungkin Anda di persekutuan doa, tapi kalau tidak ditarik Bapa, satu saat kau akan hilang. Tidak bisa. Karena butuh yang namanya internal calling. Dan kalau Bapa yang tarik kita,
Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu pentingnya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu anak-anak Tuhan kita semua yang hadir pada kesempatan ini mesti pastikan nih, saya hadir ini karena Tuhan tarik saya. Saya jadi Kristen ini bukan karena nenek moyang dari sononya Kristen, bukan saudaraku. Tapi saya Kristen karena saya yakin saya ditarik oleh Bapa. Tanpa ditarik oleh Bapa, tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia tarik kita, apa yang dia lakukan? Mari kita lihat saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-14. Dia bukan hanya tarik kita. Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Next, kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang mengalami panggilan keselamatan. Bukan hanya external calling tapi internal calling. Saudara yang terkasih, dia bukan hanya akan hadir di satu tempat ibadah. Dia bukan hanya sekadar ada di situ karena dipanggil oleh Kristus. Bukan hanya itu, tapi hatinya akan dibukakan oleh Tuhan sehingga dia akan mendengarkan Injil Kristus itu. Dia akan memahami firman Allah. Firman itu akan bertambah-tambah dalam hidupnya. Firman itu akan bertumbuh dalam hidupnya. Itu karena Allah yang membukakan hatinya. Ada amin. Maka orang yang mendapatkan panggilan keselamatan, hatinya itu pasti akan dibuka terus oleh Tuhan. Ya. Dia pulang tuh akan memahami firman, dia pulang tuh akan tambah mengerti kebenaran. Makanya tahapan daripada soteriologi atau panggilan pelajaran tentang keselamatan, setelah dipanggil, orang itu akan masuk pada iman dan pertobatan. Itu pasti. Ya. Kenapa? Karena Tuhan buka depu hati. Tuhan tidak hanya tarik dia datang, Tuhan buka depu hati untuk dengar firman. Tuhan buka depu hati untuk memahami kebenaran. Tuhan buka depu hati untuk saudaraku mengerti tentang Tuhan. Nah, ini penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka orang kalau belum mengalami internal calling, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hatinya tertutup, hatinya batu. Hatinya saudara yang terkasih dalam Tuhan itu tidak akan bisa dibuat apa-apa, tidak bisa. Biar potong berdoa, tumpang tangan, tumpang kaki, tidak bisa. Pokoknya kalau Tuhan belum buka tidak bisa. Nah, siapa bisa buka orang hati manusia? Paling perasaannya saja, hatinya dia tidak buka. Saudara yang terkasih, kecuali Tuhan yang kerja buka hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu betapa pentingnya saudara dan saya mengalami yang namanya internal calling. Panggilan keselamatan itu butuh sekali lagi sudah Tuhan kerja di dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan kerja, dia tarik kita datang. Setelah dia tarik kita, dia buka kita hati untuk mengerti firman. Dia buka kita pendengaran untuk bisa mengerti tentang Tuhan. Saudara, setelah dia buka hati kita, apa yang dia lakukan saudara? Mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 lebih dulu. Ada 2 ayat saya mau tampilkan buat kita nih. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Jadi ia di sana hurufnya besar. Itu berarti Tuhan yang memulai pekerjaan di dalam hidup kita akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara lihat, kalau Tuhan tarik seseorang datang, dia buka itu orang hati, lalu kemudian dia kasih firman itu orang itu memahami kebenaran, orang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dia akan kerja terus dalam pribadi orang itu. Dia kerja terus, saudara yang terkasih. Sampai kapan? Bukan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Sampai hari Kristus Yesus menyatakan diri. Itu berarti sampai kiamat Tuhan tidak akan melepaskan saudara. Dia akan bekerja di dalam diri kita sekalian. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini ayat yang berikut, Filipi 2 ayat yang ke-13. Masih bicara tentang Tuhan bekerja di dalam diri kita. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
bukan kita, Allah yang kerja di dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang-orang yang saudaraku hidupnya itu ada pada internal calling, panggilan keselamatan dari dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, seturut Filipi pasal 4 ayat 13. Ya saudara, Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah biarkan orang itu sendiri. Tidak pernah, saudara. Dia akan terus mengendalikan kalau orang itu sudah mengalami yang namanya internal calling. Makanya orang yang mengalami internal calling tidak ada kata murtad. Orang yang mengalami internal calling itu tidak ada kata pengkhianat. Tidak ada, saudara. Yang pengkhianat itu karena belum mengalami internal calling. Dia cuma dapat eksternal doang. Kalau cuma eksternal, satu saat lu mundur, satu saat lu bisa pergi, satu saat lu tinggalkan Tuhan. Tapi kalau ada internal calling dalam hidupmu, sampai Yesus datang, dia akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Tidak ada orang internal calling bunuh diri, tidak ada. Itu Kristen palsu semua. Tidak ada internal calling jadi mualaf. Tidak ada. Itu belum alami internal calling. Hanya KTP doang yang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab orang kalau mengalami internal calling, Tuhan ada bekerja dalam dia pun diri. Nah. Ya, saudara, kalau Tuhan yang kerja tuh, saudara bisa bayangkan tuh karmana. Ya, beta sampai son bisa analisa dan beta pun pikiran. Kok Tuhan yang kerja nah? Bukan Tuhan kalau dia kerjanya setengah-setengah. Bukan Tuhan kalau dia kerjanya separuh-separuh. Bukan Tuhan itu. Kalau Tuhan dia kerja mutlak dalam hidup saudara. Dan tidak ada satupun yang dia tidak bisa selesaikan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Lalu ada kemungkinan orang bisa mundur? Impossible. Ada kemungkinan orang bisa jadi pengkhianat? Impossible. Kok Tuhan yang kerja? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu panggilan keselamatan. Ini doktrin keselamatan. Saudara. Ini doktrin yang kita yakini dalam Alkitab. Ya. Makanya terkenal sekali slogan yang diikrarkan oleh Martin Luther tentang sola gracia, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena mutlak, kalau tidak internal calling, mampus kita semua. Kita semua makanya satu-satu ikut Ruben Onsu. Mualaf kita semua ini. Siapa mau bertahan kalau tidak ada internal calling? Tapi yang buat kita masih ada ini hari ini karena ada internal calling. Karena ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ini tidak bisa bertahan hanya karena duit, hanya karena popularitas, karena sesuatu yang kita punya. Tidak bisa. Anda bertahan dalam keselamatan pakai itu semua hancur, habis. Karena itu semua tidak bisa buat kita bertahan dalam keselamatan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kisah 17 ayat 28. Perhatikan ayat ini. Kisah 17 ayat 28. Ya. Bersama kita baca dalam hitungan ketiga. Kisah 17 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia kita apa lagi? Kita apa lagi? Ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Jadi kalau kita disebut keturunan Allah, maka kita hidup di dalam dia, bergerak di dia, kita ada juga dia, semua dia habis. Kalau dia sudah habis potong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang kita yakini tentang internal calling. Panggilan keselamatan dari dalam. Saudara, makanya orang kadang-kadang tuh aneh lihat orang Kristen kan, sudah ditindas, sudah dihimpit, sudah dianiaya, segala macam cara orang buat. Tapi itu orang-orang militan sekali. Loh, kenapa dong bisa militan? Karena ada internal calling, bukan karena dong hebat. Dong juga sama dengan ketong. Tapi karena ada internal calling di dalamnya. Ada panggilan Allah di mana Allah bekerja di dalam orang itu sehingga memampukan dia menghadapi situasi yang sulit, yang sukar, tantangan apapun dia tidak menyerah. Dia maju terus karena ada kekuatan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita syukuri di dalam Tuhan. Ya, makanya waktu orang Kristen yang sudah selamat itu beribadah,
Wih, dia tahu persis, saudaraku. Dia tahu persis itu. Ya, udah Tuhan kalau Tuhan sudah buka bepu hati, mangkali beta kafir. Karena Injil datang, beson mengerti. Aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang tarik beta datang, aduh matilah beta. Saudara, tapi bersyukur Tuhan tarik beta, Tuhan buka bepu hati, tapi Tuhan sudah kasih biar beta. Tuhan kontrol beta pun hidup begitu rupa. Tuhan bekerja, berperan di dalam beta pun hidup begitu rupa. Sampai beta bisa melewati berbagai macam kesulitan, tantangan hidup. Saudara, hanya karena ada Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Keempat, internal calling atau pekerjaan panggilan Allah dari dalam yang tadi saya katakan mutlak dikerjakan oleh Allah. Itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan membuat kita bisa menghasilkan buah-buah yang saudara dan saya nyatakan di dalam hidup kita. Ya, ada perubahan hidup, ada transformasi, saudara. Itu karena ada pekerjaan internal calling. Saya khotbah singgung, jangan mabok, jangan merokok, jangan berzina. Tapi kalau tidak ada internal calling, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini telinga kiri dengar, telinga kanan tembus, lari hilang. Itu saudara. Maka itu orang biar 100 tahun di gereja, ya saudara, dia akan terus begitu. Kenapa? Karena tidak ada internal calling. Siapa yang mau rubah siapa? Apakah saudara bisa menciptakan perbuatan baik dari diri saudara? Mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang bisa melahirkan perbuatan baik dari dirinya, itu hanya sementara dan tidak bisa bertahan. Saudara yang terkasih. Karena semua perbuatan baik yang lahir dari dalam diri orang Kristen meyakini itu bukan karena dia, tetapi karena pekerjaan Allah di dalam dirinya. Ada amin? Oh, ada ayat ini, ayat terkenal kan, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22, sorry. 5 ayat 22. Ya. Kita baca saja kalimat awal ya, saudaraku. 1 2 3, tetapi sampai situ. Buah apa? Bukan buah Eben, bukan buah Kaina, ya saudara. Ya, bukan. Bukan buah Karomi tadi yang bersaksi, saudara, bukan. Ini buah apa? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang apa? Menghasilkan. Roh Kudus yang mengeluarkan. Buah itu kan bicara hasil. Sekarang kita lihat buahnya apa saja. 1 2 3 K. Jadi kalau saudara bisa mengasihi itu dari diri saudara atau dari Roh Kudus? Dari Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, Anda tidak punya kasih, saudaraku. Apalagi suka. Dari mana? Dari Roh Kudus. Damai sejahtera dari mana? Dari Roh Kudus. Anda sabar. Tadinya darah tinggi, sekarang orang omong apa-apa Anda sabar. Itu siapa yang kerja? Itu bukan karena kamu bilang saya sekarang sudah tidak makan daging lagi, makanya saya pun darah mulai normal. Bukan. Saudara, itu karena Roh Kudus yang kerja, makanya kamu bisa sabar sekarang. Kamu dengar firman terus, firman bekerja karena Allah buka hati kamu. Lalu kemudian saudara, Allah bekerja di dalam hidup kamu lewat Roh Kudus, sehingga buah kesabaran itu muncul, buah kemurahan itu muncul, buah kebaikan itu muncul, buah kesetiaan itu muncul. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya datang di Bakunases itu, saudara, saya turun, makanya saya agak terlambat tadi. Ya, tiba-tiba anjing kiciana satu. Ya, saya sudah dekat sekali dan mungkin cuma hanya berapa senti dari dia langgar, maka saya rem tidak dapat, saya larnai dia, pup, saudara. Saya berhenti. Itu hanya kekok, bilang kaki dan tangan patah. Ya, saya berhenti, lalu kemudian orang itu bilang, kenapa kamu bawa otot tidak hati-hati? Saya bilang, saya hati-hati Bapak. Bapak pu anjing yang tidak hati-hati. Ya kan? Saudara, mana mungkin saya bisa rem dalam jarak yang begitu dekat, saudara. Lalu dia bilang, tidak bisa itu. Ya, saudara. Saya malas bicara lagi dengan dia, saudara. Saya bilang, mungkin jadi mau Bapak ke mana?
Ya, pokoknya kamu tahu ini anjing nah. Ya kalau begitu sudah Bapak omong cepat, saya mau pi pelayanan, jangan omong lama-lama ya saudara. Ya, dia darah tinggi saudaraku, mengamuk kiri mengamuk. Saya bilang, Bapak omong sudah intinya di apa? Ya saudara. Ya ganti rugi berapa? Kasih tahu sudah, jangan terlalu lama. Ya. Daripada kalau saya ladani kamu kan nanti panjang lebar lagi. Ini saya lihat jam justru semua jam 4 ini saudara. Ya. Dia main mengamuk terus saudara. Saya kasih keluar uang 100.000, saya kasih dia bilang sudah, saya bilang Bapak ini saya ganti rugi 100.000. Nah ini bukan soal uang. Lalu soal apa Bapak? Ya tuh, kalau bukan soal uang lah soal apa lagi? Ya, saudaraku. Saya mendengar dia mengamuk, omong kiri kan. Saya bilang, Bapak omong sudah berapa? Nah kalau gitu sudah 150. Sudah kok 150, saya lu omong dari tadi. Nah kenapa? Mas terlalu lama sekali. Ya saudara. Ada banyak orang yang sekali lagi, saudaraku, ya anggap bahwa, saya mau omong juga akhirnya. Saya bilang, Tuhan ini kalau saya dulu, mangkali kita bakal lain. Ya tuh. Lupu anjing juga, saya pu oto juga saudaraku, mungkin kita bakal lain. Tapi saudara yang terkasih, saya tahu bahwa Tuhan sudah merubah ini pribadi, lebih sabar, ya tidak usah cari hal ya saudara. Padahal kalau usut pidatang kan lupu anjing yang salah. Tapi kalau kita bertengkarnya masalah anjing kecil anak ini, ya saudara. Maka hari ini saya tidak jadi khotbah di sini, mana lebih penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah iya, maka saya ambil cepat, jangan terlalu lama-lama. Ngomong apa, intinya apa? Ujung-ujungnya kan DUD saja. Ujung-ujungnya duit kan. Orang Indonesia itu kan rata-rata begitu. Ujung-ujungnya duit. Ya saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu Roh Kudus kerja. Kesabaran itu buat kita dapat melewati segala sesuatu. Tapi saya ulang, tidak ada manusia bisa sabar tanpa Roh Allah. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Apalagi ayat 23 ini yang bilang saudara yang terkasih, harus ada penguasaan diri. Ayat 23. Ya, Galatia 5. Ayat 23 terakhir ditutup dengan, saudaraku, penguasaan diri itu sesuatu yang sukar. Ya, itu sesuatu yang sulit. Tapi orang-orang yang hidup di dalam internal calling, panggilan keselamatan Allah, itu Anda dan saya akan melihat bagaimana saudara Allah itu akan bekerja memampukan kita untuk bisa menguasai diri kita. Ayat 23 kakak. Ya. Menguasai diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah. Masihkah saudara merasa bahwa saudara bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan? Kalau saudara dan saya sedang berpikir demikian, maka saya ulang, Anda mungkin sudah Kristen. Ini saya mau beri penekanan terakhir. Tapi Anda belum mendapatkan internal calling. Anda baru sampai kepada external calling. Ya. Saya ulang lagi saudara, kalau kita belum sampai kepada titik di mana kita menyadari bahwa Tuhan, saya ada hari ini karena saya dipanggil Tuhan. Saya ada hari ini sekali lagi karena Tuhan buka sepuh hati. Saya ada hari ini karena Tuhan bekerja mutlak dalam betapku hidup. Dan saya ada hari ini, saya bisa bertobat, saya bisa jadi baik, saya tidak hidup lagi berkecimpung di dalam dosa, saya mulai sabar, saya murah hati, saya mulai melakukan kebaikan, saya kuasai, saya punya diri dengan baik. Semua hanya mutlak karena kerja kuasa Tuhan di dalam diri kita sekalian. Ada amin? Karena itu saudara, orang yang merasa demikian, dia pasti akan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia akan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Mari perhatikan ayat terakhir ini, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya. Jadi Filipi 2 ayat 12 itu tidak boleh saudara baca menempatkan ayat itu di awal daripada doktrin keselamatan. Saudara, ya saya ulang ya. Ini tidak boleh dibaca di awal daripada kita memahami tentang doktrin keselamatan. Sebab kalau ini ditempatkan di awal, maka orang akan berpikir bahwa keselamatan itu karena usahanya. Keselamatan itu karena kerjanya. Keselamatan itu karena upayanya. Tidak. Ketika Paulus bicara ayat ini, Paulus sedang menekankan keselamatan kepada orang-orang yang sudah mengalami keselamatan, bukan belum mengalami keselamatan. Lihat, Filipi 2 ayat 12.
1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu, itu tidak punya arti bahwa keselamatannya belum ada dan diusahakan supaya ada. Tetapi ini ayat sedang bicara keselamatan itu sudah ada, atau internal calling itu sudah lebih dulu bekerja dalam hidup kita. Sekarang bagian kita adalah meresponi internal calling itu sebatas kemampuan kita, sebatas saudaraku keberdayaan kita untuk terus mengeksplor, mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu saudara hidup semakin lebih lagi dengan Tuhan sesuai dengan kekuatan kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ada amin? Ini ayat juga bicara sama, saudaraku. Ini ayat juga bicara tentang orang-orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Lihat Roma 8 ayat 28 dan 29. Ini tidak boleh ditempatkan di awal, tetapi ini di ending, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Perhatikan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu memberitahu kepada kita bahwa kita respon Allah. Jadi Allah karena sudah melakukan internal calling di dalam hidup kita, Dia bekerja di dalam hidup kita. Akhirnya sekarang kita respon, kita pun turut bekerja dengan Allah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Ada amin? Ya, saudara. Makanya tidak ada orang yang sudah selamat. Yakobus bilang, kitab Yakobus itu juga bicara orang yang sudah selamat itu. Tidak ada orang yang sudah selamat lalu tidak ada punya perbuatan baik, omong kosong. Karena internal calling sudah kerja di dalam dirinya. Kalau internal calling sudah bekerja, orang itu yang sudah merasakan internal calling akan meresponinya, melakukannya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau belum mengalami, mau respon apa? Tidak mungkin, saudara. 29 penutup. Roma 8 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sudah dipilihnya, kita sudah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Internal calling bekerja di dalamnya. Saudara yang terkasih, orang-orang itu akan turut bekerja bersama-sama dengan Allah. Orang itu akan, saudaraku, mengeksplor, mengeluarkan potensi, kemampuan, ide, semuanya dia akan keluarkan untuk Allah. Saudaraku, karena itu kita pasti akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengiring Tuhan dengan segenap hati, tidak setengah-setengah dengan Tuhan. Itu karena sekali lagi Allah sudah lebih dulu bekerja di dalam diri kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, saya butuh external calling. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, tapi kamu lebih butuh internal calling. Ya, sebab kalau cuma eksternal, Anda cuma dapat panggilan, tidak akan dipilih oleh Allah. Tapi internal itu membuat saudara dan saya melihat kerja Allah di dalam diri kita. Amin. Saudara, internal calling itu mutlak pekerjaan Tuhan. Apa saja yang tadi kita sudah lihat, saudara? Yang pertama, sama-sama kita katakan, saya ditarik oleh Bapa. 1, 2, 3. Bilang sama-sama dengan saya. Yang kedua, saya dibukakan hati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Lalu yang ketiga, sama-sama kita katakan, Allah tidak pernah tinggalkan saya. 1, 2, 3. Bekerja di dalam saya. Amin. Yang keempat, sama-sama katakan, Allah yang membuat saya berbuah. Amin. Bilang samping kiri kanan, pantas kamu hari ini semakin berbeda. Haleluya. Itu karena ada internal calling dalam diri saudara. Tuhan berkati kita dengan ajaran soteriologi ini. Saya berharap nanti next time ke depan kita akan melihat hal yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari
soal rentetan ajaran tentang soteriologi ini. Kita akan bicara soal iman dan pertobatan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari pemain musik.